Tahun ini banyak manajer investasi yang antusias melihat potensi pertumbuhan di pasar saham. Seberapa besar kemungkinan saham akan kembali tumbuh? Kira-kira saham-saham seperti apa saja yang akan hype di tahun 2022? Berikut ini analisis dari Jamie Paul, CEO Sukorinvest Asset Management. Yang pasti kalau kita cukup optimis untuk aset kelas saham untuk 2022 karena menurut kita sama kayak 2021 juga dengan adanya potensi kenaikan inflasi, kemudian ada tightening mulai terjadi, contohnya tapering oleh the Fed, most likely menurut kita sih akan menguntungkan saham-saham terutama yang berhubungan dengan cyclical stock ya. Di Indonesia sendiri kan secara market cap paling gede kan memang kayak financial yang kalau seandainya rally ya tentu saja akan mempengaruhi IHSG untuk naik. Jadi kita cukup optimis lah secara historical pada saat terjadi kenaikan inflasi. Walaupun memang dibayangin dengan masih kasus COVID ya dan tapering, tapi kalau kita lihat historical, kita ngelihat bahwa sesudah pengumuman tightening dan dimulainya tightening, market biasanya agak koreksi dikit, tapi habis itu marketnya recover lagi. Nah, dan kita cukup optimis karena 2013 dan saat ini sangat beda jauh ya. Contoh, cadangan devisa, posisi 2013 kan kita lagi defisit ya, karena harga komoditi lagi turun-turunnya, sedangkan saat ini harga komoditi malah kebalikan ya, lagi sedang naik. Jadi rupiahnya cukup kuat lah menghadapi tapering dibandingkan dengan tahun 2013. Lumayan ya, pokoknya dalam 2 tahun turun sekitar 25% ya rupiahnya ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, beberapa mata uang dunia bahkan udah mulai menghadapi USD, kita malah stabil ya di 14.2 ya, 14.3. Walaupun memang karena kecenderungan inflasi dan The Fed akan naikin suku bunga, makanya walaupun kita cukup bullish sama ekonomi dan pasar modal, tetapi untuk bond sendiri kita nggak terlalu bullish karena kalau US yield-nya naik ya kita mau nggak mau mungkin nggak naik ya, tapi untuk menguat agak susah. Walaupun kita secara makro udah jauh lebih baik, premium kita terhadap kupon daripada bonds negara lain lebih bagus gitu kan. Nah, tapi karena mereka bakal naik ya yield-nya dalam 1-2 tahun ke depan, kita expect bonds-nya Indo itu most likely nggak akan menguat harganya. Jadi kita lebih prefer ke equity, di mana kalau menurut kita pada saat inflasi naik biasanya equity juga perform. Target kita sih lumayan ya, indeks bisa naik sekitar rata-rata mungkin 10% sampai 12% tahun ini ya. Dan menarik juga soal political event ya, di mana 2 tahun sebelum pemilu ya, kalau kita lihat itu terjadi tahun 2012, 2017, 2 tahun sebelum pemilu biasanya pergerakan saham itu cukup naiknya lumayan gitu. Kalau dilihat ya 2012 nggak ada koreksi, 2017 bahkan indeks bikin all time high waktu itu ya, saya ingat banget. Jadi kita expect tahun ini akan ada all time high, indeks di atas 7.000. Katalis lain mungkin recovery daripada earnings ya, atau laba bersih dan penjualan emiten. Kita lihat pencadangan terhadap dampak COVID udah mulai berkurang, misalkan contoh NPL harusnya akan turun di perbankan, penyaluran kredit akan mulai jalan, dan sisi consumer mungkin akan sangat diuntungkan oleh kenaikan harga komoditi ya. Pada waktu harga komoditi all time high tahun 2007 dan 2011, GDP atau pertumbuhan ekonomi dan consumer di daerah terutama di Kalimantan dan Sumatera yang dua-dua itu adalah penghasil CPO dan coal terbesar juga naik lumayan ya. Jadi kita cukup optimis lah untuk IHSG untuk tahun ini. Saya pikir mungkin lebih asing akan melihat ke laporan keuangan dulu ya. Kalau earnings-nya oke dan kita cukup stabil ya pergerakan rupiah selama berapa bulan, mereka ngelihat bahwa mereka nggak ada resiko currency risk ya istilahnya di sini, jadi mereka akan masuk. Tetapi balik lagi selain itu adalah laporan keuangan. Jadi kita lagi menunggu sih. Saya sangat yakin sih resultnya akan bagus ya dari full year maupun first quarter. Jadi karena ada aliran asingnya mungkin baru banyak masuk bulan Februari sampai Maret, karena pada saat itu mulai banyak laporan keuangan yang keluar bagus ya. Dan satu lagi yang menentukan mungkin harga komoditi ya. Kalau harga coal dan CPO masih stay di kisaran saat ini, saya pikir kita akan jadi proxy untuk super cycle komoditi lah untuk investor asing yang merasa bahwa time untuk invest di negara-negara diuntungkan komoditi akan lumayan ya. Jadi mudah-mudahan sih kalau harga komoditi masih stabil, nggak usah naik lagi, stabil saat ini ya udah akan sangat berpengaruh ya. Bayangkan di harga saat ini pun
sebenarnya masih dalam rupiah ya, kita bisa hitungannya, dia masih lebih tinggi daripada harga tertinggi tahun 2011. Memang porsi komoditi nggak sebesar dulu ya, tapi contohnya aja adalah trade surplus kita itu menyumbang sekitar 1,8% terhadap GDP untuk 2021. Itu besar sekali. Uh, 2022 paling semua lagi nunggu juga IPO Gotoh ya, sama ada berapa IPO dan lain-lain. Memang benar buka lumayan kurang sukses ya, tapi perbedaan antara Gotoh dan yang lain itu adalah Gotoh kan kita tahu bahwa marketnya cukup besar ya, dimana rata-rata semua fund di Indo harus punya kalau sana dia listing. Jadi mungkin akan berpengaruh juga ya ke market ya. Dan tech sektor juga kita masih early cycle, jadi dibandingkan negara-negara lain udah lama ya naiknya, kita baru mulai tahun lalu. Jadi mungkin tahun ini masih akan naik mungkin ya, tapi balik lagi kepada kesuksesan IPO Gotoh ya. Semua lagi nunggu itu sih kalau kita bicara soal tech sektor ya.